Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, para kiai, para ustadz dan para dai semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, yang saya mendapatkan amanah atau permintaan untuk menyampaikan tentang masalah literasi dai. Tentu kita sebagai seorang muslim ya, sangat bukan hanya patut ya, tapi wajib berbangga bahwa umat Islam lah ya, baik secara tekstual maupun bukti-bukti sejarah menunjukkan ya, umat yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada satu kitab suci yang begitu banyak ya memperhatikan masalah ilmu. Dari Rasulullah SAW sendiri, beliau adalah suri tauladan terbaik ya dalam soal menanamkan budaya literasi. Jadi kalau sekarang ini kita katanya kalau dari segi PISA ya, ranking PISA kita itu salah satu negara yang rendah budaya literasinya. Nah, tentu ini memprihatinkan karena kita ini adalah negeri muslim terbesar di dunia. Ya, dan seharusnya tidak seperti itu. Budaya literasi ini menjadi asas ya, negeri-negeri manapun yang bangkit menjadi negara besar, menjadi negara yang kuat, itu selalu dimulai dari budaya literasi. Dan Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam membangun literasi. Bahkan bukan sekedar membangun budaya literasi, tapi Rasulullah membangun tradisi literasi yang beradab. Ya, bukan sekedar orang senang ilmu, tentang ilmu gitu ya, tapi ada dua tulisan yang saya bagikan itu nanti keteladanan ya pendiri Dewan Dakwah ini luar biasa ya, seorang lulusan SMA Belanda di Bandung ya, Muhammad Natsir, yang baru saya dapat kemarin saya berkunjung ke rumah anaknya Pak Natsir ya, Pak Fauzi Natsir yang sudah berumur 73 tahun, dan saya minta daftar buku yang dikarang oleh Pak Natsir itu, daftarnya ada 74 judul. Ada 74 judul. Jadi, dan tidak semua buku itu tersedia, entah harus kita cari. Dan Pak Natsir itu beliau seorang yang mungkin ya satu-satunya waktu itu di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Ya, Pak Natsir itu lahir 1908. Ya, dia lulus SMA pada umur sekitar 20 tahun di Belanda, di Bandung waktu AMS ya, Algemene Middelbare School. Dan di situ uniknya nanti Pak Natsir itu tidak mau mengambil kesempatan untuk kuliah di Jakarta, padahal cita-citanya ingin menjadi seorang sarjana hukum ya, dulu namanya Mr. Inderrechten. Ya, atau menjadi sarjana ekonomi, kuliah di Rotterdam. Tapi Pak Natsir kemudian memilih berguru langsung. Ya, 3 guru yang membentuk beliau, itu satu adalah Hasan ya. Hasan ini seorang tokoh Persatuan Islam Bandung yang terbukti ya. Beliau, saya ada mahasiswa saya yang menulis disertasi doktor konsep pendidikannya Hasan ya, namanya Dr. Syarif Hidayat. Nah, dia meneliti satu kitabnya Hasan yang sampai sekarang belum diterbitkan. Ya, judulnya Hai Putraku. Itu ditulis Hasan tahun 1946. Masih dalam bentuk ketikan tangan tuh. Ya, itu, dan disitulah kita bisa membaca bagaimana luasnya ilmu dari Hasan ini. Dan Pak Natsir sangat kagum dengan Hasan, sehingga beliau memilih untuk berguru langsung dengan Hasan daripada kuliah.
Ya, kemudian yang kedua guru Pak Natsir itu adalah Haji Agus Salim. Ya, kalau antum pernah mendengar cerita Haji Agus Salim, ya Haji Agus Salim ini seorang cendekiawan Indonesia yang sangat hebat, yang pun kagum sama dia karena gawe konsul Belanda di Jeddah. Ya, dan Haji Agus Salim itu adalah ya Syekh Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mereka menempuh menimba ilmu di kota Mekah. Ya, Haji Agus Salim lah yang memberikan nasihat kepada Buya Hamka agar jangan lama-lama di Mekah. Ya, jadi Jadi Haji Agus Salim ini ada cerita di buku 100 tahun Haji Agus Salim. Buya Hamka menulis di situ, dia mengakui waktu baru 7 bulan di kota Mekah, Buya Hamka itu disuruh pulang sama Haji Agus Salim. Ceritanya cukup menarik. Haji Agus Salim begini nasihatnya kepada Buya Hamka. Kamu mau jadi ulama itu bukan di sini. Kamu pulang karena belajar sama ayah kamu, belajar sama ulama-ulama di Nusantara, di Indonesia. Ya. Kamu kalau 20 tahun di Mekah, kamu pulang nanti jadi tukang doa. Buya Hamka nanti membenarkan nasihat Haji Agus Salim. Jadi Buya Hamka nanti pulang ya ke Nusantara, beliau terus ke Jogja, beliau berguru kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya, kemudian juga kepada Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah, dan juga terutama nanti kepada kakak iparnya sendiri, Buya Sultan Mansur. Ya, jadi Buya Hamka itu saya nggak tahu persisnya ya. Saya menulis buku tentang pendidikan Buya Hamka dan Pak Natsir itu. Buya Hamka kalau kita lihat nggak sampai SMA ya formalnya gitu. Ya, tapi mengapa beliau punya budaya literasi yang begitu tinggi? Ya, nah itu kalau kita telusuri ya Pak Natsir dan Buya Hamka ini mereka memang digembleng ya oleh guru-guru yang hebat. Haji Agus Salim itu tempat bertanya. Ya, Bung Hatta pun mengakui waktu Bung Hatta masih SMA ekonomi, Bung Hatta dulu sekolahnya SEMEA kalau gitu ya, SMK ekonomi gitu. Itu SMK beliau sudah ke rumah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu tempat bertanya. Nah itu jadi budaya literasi itu biasanya dilihat dari guru-gurunya. Makanya kalau kita perhatikan Pak Natsir mengakui guru tiga orang yang paling Syekh Ahmad Surkati adalah ulama besar dari Sudan yang mengajar di Mekah. Ya, itu kalau antum ke Tanah Abang sekarang masih ada sekolah tinggi Jami'at Khair. Jami'at Khair tahun 1905 itu mendirikan madrasah aliyah yang guru-gurunya itu adalah ulama-ulama internasional. Yaitu aliyah pada waktu itu adalah pendidikan tinggi. Jadi guru-gurunya dari Tunis, dari Saudi, dari Sudan, termasuk Syekh Ahmad Surkati yang nanti mendirikan perkumpulan ya organisasi Islam Al-Irsyad Al-Islamiyah itu. Nah menarik kalau kita baca ya bagaimana Buya Hamka itu akhirnya begitu luar biasa belajar. Jadi tidak benar kalau dikatakan misalnya Buya Hamka itu otodidak, itu nggak betul. Buya Hamka itu belajar sama guru-guru yang hebat. Ya, jadi kalau kita mau tahu ulama-ulama hebat, ya lihat gurunya. Imam Syafi'i itu gurunya puluhan, ya. Salah satu guru beliau adalah Imam Malik, kan gitu ya kan. Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi guru ini sangat penting karena nanti budaya. Kenapa Rasulullah SAW menyebut khairun nas qarni? Ya, sebaik-baik manusia itu adalah zamanku. Generasi sahabat Nabi itu generasi terbaik. Generasi yang tingkat literasinya luar biasa. Tidak ada seorang pemimpin pun di muka bumi ya, yang berhasil mengubah budaya masyarakat. Ya. Bangsa Arab ketika itu dikenal sebagai bangsa yang tidak dikenal dalam peta peradaban dunia.
Ya, di zaman Nabi itu, kenapa bangsa Arab tidak punya budaya literasi yang disebut sebagai kaum yang ummi. Ya, tapi Rasulullah SAW dalam waktu singkat beliau ya di Madinah hanya beberapa tahun saja berhasil ya membentuk masyarakat yang saya menyebut sebagai scientific society. Masyarakat Madinah itu adalah masyarakat ilmiah. Ya, masyarakat yang berpikir secara ilmiah. Ya, masyarakat yang sangat mencintai ilmu. Ya, bahkan disertasi doktor dari Profesor Mustafa Azzomi yang di Cambridge ya, guru dari Profesor Ali Mustafa Yakub, ya almarhum, itu Profesor Mustafa Azzomi itu penting. Disertasi dokter tokoh orientalis Yosef Sahr ditulis di masa Umar bin Abdul Aziz, buktikan bahwa banyak sahabatnya catatan Al-Quran. Ya, kita bisa bayangkan ada beberapa sahabat yang waktu itu punya catatan mushaf. Di saat alat tulis susah banget. Mereka menulis di batu, mereka menulis di pelepah kurma, menulis di dinding, ya. Tapi ada beberapa sahabat yang punya catatan mushaf Al-Quran. Mereka mencatat selama puluhan tahun, ya. Itu luar biasa tradisi ilmu itu. Itu yang tadi dibacakan oleh moderator ya, kata-kata terkenal dari Imam Asy-Syafi'i kan, rahimahullah. Ya, qayyid suyudaka ya, bihibalin wathiqin. Ya, ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kokoh. Nah, itu syairnya Imam Syafi'i. Ya, adalah orang bodoh kata Imam Syafi'i. Seorang pemburu yang menangkap binatang buruannya kemudian dia lepas lagi gitu. Maka ikatlah buruanmu itu gitu ya dengan tali yang kokoh. Itu maksudnya. Jadi bodoh kalau orang nggak mencatat. Ya. Di pesantren saya di At-Taqwa Depok ini saya pampang satu spanduk, ya, ada spanduk Buya Hamka, Natsir dan sebagainya gitu. Kiai Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, salah satu spanduk yang saya pampang di sini itu kata-kata mutiara dari Raja Ali Haji, Gurindam 12. Ya, itu ada pasal 5 di Gurindam 12 itu ada kata-kata penting dari Raja Ali Haji. Ya, di antara tanda orang berilmu, ya, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau kita punya anak-anak itu ya, dia senang bertanya, itu tanda bagus itu. Harus dirangsang supaya anak itu senang bertanya. Karena itu tanda dia senang ilmu. Ya, jadi sana anak-anak ini sekarang ada orang yang kadang-kadang salah. Orang senang bertanya kayaknya dibentak. Ya memang kadang-kala bertanya ada adabnya juga. Ya kalau saya bandingkan misalnya pendidikan kita dengan SD di Australia yang pernah saya kunjungi lah di Australia dengan di Inggris. Itu kalau kita lihat ya anak-anak kita yang sekolah di Inggris itu Suara putus-putus. Mereka diajari budaya ekstrovert. Mereka akrab sekali, mereka bertanya. Putus-putus ya? Ini sinyalnya. Coba saya wifi kita nyambung ya, saya pakai. Hah? Ya nggak apa, saya. Ya mudah-mudahan masih dengar ya. Nanti kalau putus-putus kasih tahu. Putus-putus ya? Masih? Udah. Sudah bisa didengar belum? Lancar. Lancar, Pak. Sudah ya? Baik. Betul. Jadi begitu. Jadi budaya literasi ini memang harus ditanamkan sejak kecil ya. Dan tadi saya mau cerita dulu tentang bagaimana Rasulullah membangun ya tradisi literasi di Madinah itu. Ya, jadi masyarakat Arab yang waktu itu tidak punya tradisi tulis ya, dididik oleh Rasulullah SAW menjadi masyarakat yang haus menulis. Mungkin dalam tanda kutip ya, dia orang yang gila menulis gitu ya. Sampai Rasulullah kan pernah melarang sahabat-sahabat itu menulis hadis ya, la taktub anni ghairul Quran. Karena mereka itu begitu hausnya untuk menulis apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Itu budaya yang tinggi sekali, budaya literasi yang tinggi. Nanti kita akan jumpai ya bagaimana sahabat Rasulullah itu sepeninggal Rasulullah SAW pun mereka masih punya budaya cek, ya ngecek dan recheck.
Kadang-kadang mereka pergi ke tempat sahabat yang sudah berpencar jauh ya, di berbagai kota gitu. Mereka datang hanya untuk mengecek 1-2 hadis saja. Apa betul misalnya kamu pernah mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, itu adalah budaya ilmu, itu budaya literasi. Ya. Jadi kita meskipun sekarang ini informasi membanjir gitu ya, tapi budaya literasi itu salah satunya adalah budaya kritis. Ya, jadi kalau gampang menerima WA langsung disebarluaskan, nah itu kelihatan budaya literasinya rendah. Ya, dia nggak, bukan hanya banyak informasi. Ya, literasi ini harus mencerdaskan. Literasi ini harus menghadirkan makna. Jadi bukan hanya dia dapat informasi disebarluaskan, dia tidak punya pemahaman terhadap itu. Ya, tidak punya makna, tidak hadir makna dalam dirinya. Nah, itu berarti dia tidak berilmu sebenarnya. Ya, dia hanya dapat informasi sekilas ya di share gitu ya, tapi tidak berpikir secara serius itu benar atau tidak, manfaat atau tidak. Itu tadi Rasulullah SAW itu membangun masyarakat yang punya tradisi literasi yang tinggi. Beliaulah pemimpin pertama ya di muka bumi ini yang membuat negara, mendirikan negara dengan konstitusi tertulis. Nah, itu hasil penelitian dari Profesor Hamidullah dari Perancis. Ya, dia sudah tulis, saya pernah sampaikan ini di pengajian Mahkamah Konstitusi. Jadi pemimpin negara di dunia pertama ya yang mendirikan negara dengan konstitusi tertulis itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah ada sebelumnya. Dan konstitusinya masih ada sampai sekarang. Yaitu Piagam Madinah itu. Ya, Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Karena konstitusi itu ya mengatur kewajiban pemerintah, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat, mengatur hubungan antar rakyat. Itu di Piagam Madinah. Itu konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Ya, belum ada negara itu tahun 622 Masehi. Ya, jadi bayangkan itu. Rasulullah SAW itu punya sekretaris lebih dari 60 orang. Ya, beliau memberikan mengirim surat-surat dan itu masih bisa kita baca sekarang. Ya, jadi Al-Quran sendiri itu kan memang mukjizat ilmi, bukan hissi. Ya, jadi Rasulullah diutus untuk semua manusia sampai akhir zaman. Wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Maka rahimakumullah ya dimanapun juga nanti ya Islam itu masuk ya ke negeri manapun yang dibangun pertama adalah budaya ilmu, budaya literasi. Ya. Sebagai contoh misalnya Islam masuk ke Andalusia ya tahun 711 Masehi. Dan kekuasaan Islam berakhir hampir 800 tahun. Kemudian ya tahun 1492 benteng terakhir kota Granada jatuh. Apa yang dilakukan umat Islam ya selama 800 tahun di Andalusia itu mencengangkan. Ya, karena selama 700 tahun umat Islam itu memimpin sains. Ya. Tahun 2010 saya diundang ke Inggris dan berkeliling di beberapa kota. Kemudian ada saya tulis dalam satu buku saya itu judulnya Muslimlah daripada Liberal, catatan perjalanan di Inggris. Ada satu peristiwa yang sangat menarik bagi saya, sampai saya tulis di situ. Saya menghadiri satu pameran, ya, pameran sains Islam. Putus-putus. Saya Manchester University. Kemudian setelah saya balik, putus ya. Ya pelan-pelan. Jadi Jadi di London itu Pak, di waktu itu 2010 saya menghadiri satu pameran sains Islam yang dimotori oleh Profesor Salim T. Hasani. Nah, pameran itu dibuka oleh Pangeran Charles, ya. Dan apa yang mengagumkan di situ adalah pameran itu menceritakan tentang kisah bagaimana bangsa Barat itu belajar kepada umat Islam, ya dalam bidang sains. Ya, itu luar biasa, ditunjukkan satu persatu di setiap bidang. Bidang kimia, bidang arsitektur, bidang kedokteran, ya, bidang penerbangan. Ya, jadi kalau kita lihat
apa namanya, misalnya optik gitu kan, itu Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu ilmuwan abad ke-10 Masehi. Ya, dan dia sekarang buku-bukunya sudah ditemukan, dia disebut sebagai bapak optik modern. Dari hampir 200 bukunya, itu 40% tentang matematika. Tapi yang menarik, Ibnu Haytham ini juga punya satu kitab, ya, Taqribul Akhlaq. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kitabnya. Dan Ibnu Haytham itu pernah dibayar ya sama gubernur Syam waktu itu, menerjemahkan kitabnya Galen, ya, kitab pengobatan Yunani. Beliau dibayar bulanannya 100 dinar, ya 100 dinar emas. Itu kalau kita rupiahkan sekitar 500 juta rupiah sebulan. Jadi dia dijanjikan gaji segitu. Nah, yang unik apa? Ibnu Haytham ini nggak mau menerima gaji sebesar itu. Dia hanya mau menerima 4 dinar saja. Kata Ibnu Haytham, saya hanya perlu 4 dinar untuk hidup saya sebulan. Dikasihnya, kalau ilmuwan sekarang dibayar 500 juta sebulan, nah nggak tahu kalau saya ditawari begitu. Tapi dulu Ibnu Haytham nggak mau. Itu yang oleh Eropa pun diakui ya sebagai bapak optik, ya. Al-Idrisi misalnya itu bapak penemu peta dunia yang nanti menjadi pemandu, ya, termasuk orang-orang Eropa nanti kemana-mana menggunakan petanya Al-Idrisi itu. Itu abad ke-12 Masehi. Putus ya. Afwan, Ustaz Adian mungkin ini kali ya, hands free-nya kali ya. Saya mau cerita di Andalusia. Ya, ada satu sejarawan Irlandia, ya, namanya apanya? Ya, Bisa didengar? Sudah. Ya, sudah ya. Sudah. Jadi, atau semua video dimatikan aja, memberatkan Ustaz Adian. Oh begitu. Bisa dilanjut, Ustaz. Coba ya. Tapi memang putus-putus, Ustaz. Iya. Ini saya koneksi di pondok ini sudah 2. Ya ini lagi hujan biasa. Lanjut aja, Ustaz. Jelas. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, baik. Jadi beginilah Jadi ada seorang sejarawan Irlandia namanya Tembalès Murphy tahun 2006 dia nulis buku, Pak. Judulnya What Islam Did for Us, ya. Apa yang Islam perbuat untuk kita, maksudnya bangsa barat. Dan di buku itu Tembalès Murphy itu menulis subjudul ya, satu bab ya. Subbabnya itu adalah The West Debt to Islam, hutang barat terhadap Islam. Ya, itu menarik sekali. Jadi di buku ini diceritakan bagaimana ya orang-orang barat itu punya hutang terhadap umat Islam yang dikatakan di buku ini apa? Sampai kapanpun kami nggak akan pernah mampu membayar utang pada umat Islam. Karena dulu kami belajar sains, teknologi, matematika itu dari orang Muslim. Di Andalusia, di Irak, di Syria gitu ya. Mereka sampai bangsa barat itu terkena demam namanya Mozarabic, ke Arab-Araban. Kata Ibnu Khaldun begini, al-maqlub mulaun abadan bil iktida bil ghalib. Biasanya pihak yang kalah, bangsa yang kalah, peradaban yang kalah itu cenderung mengikuti yang menang. Jadi dulu waktu Islam itu jaya ratusan tahun gitu ya. Dulu orang-orang itu bangga pakai sorban, meskipun dia bukan Muslim. Ya, dia pakai sorban, pakai jubah. Kalau di negara kita seluk orgoronya itu. Nah, dia kan pura-pura Islam, tapi dia di Indonesia pun dia pakai jubah. Di zaman itu, ya abad 18, 19, itu orang pakai jubah itu simbol orang pinter. Simbol ilmuwan itu. Gitu. Jadi bahasa Arab dulu simbol ilmuwan. Jadi dulu orang Afwan, Ustaz, kembali putus ya. mentransfer bahasa Latin bukan bahasa Inggris. Ya, jadi kesan ilmu ya. Ya baik, umat Islam waktu budaya literasi ini bukan romantisisme di sana, bukan. Ada seorang penulis Inggris terkenal Karen Armstrong itu menulis buku judulnya A History of Jerusalem. Di bukunya Karen Armstrong mengatakan begini, the golden age of Muslim Spain, ya, also the golden age of the Jew.
ya, zaman kejayaan Muslim Spanyol itu juga zaman kejayaan Yahudi. Dan itu dibenarkan. Ya, saya menulis satu buku judulnya Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Saya menelusuri beberapa literatur Yahudi. Salah satunya satu buku yang ditulis oleh Profesor Yahudi, ya, Profesor S.D. Goethein. Ya, juga ada satu buku, ya, Atlas of Jewish Civilization. Itu editornya Martin Gilbert, itu juga orang Yahudi. Nah, mereka penulis-penulis Yahudi ini mengakui bahwa zaman kejayaan Islam di Spanyol itu zaman kejayaan Yahudi. Ini silakan dibaca sejarah ini. Nah, ini sayangnya sejarah-sejarah ini nggak diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, jadi yang diajarkan di sekolah kita sejarah Ken Arok. Ya, Ken Arok itu abad 12, saya ketawa kalau sampai saya tulis perbandingan antara Al-Idrisi dengan Ken Arok. Ya, jadi saat ilmuwan Muslim, ya, abad ke-10, 11 itu merajai dunia, ya, memimpin dunia gitu, umat Islam itu. Di Nusantara ini tokoh yang dibanggakan namanya Ken Arok. Kalau kita baca sejarah Ken Arok itu sampai dibuat patung besar di Malang, itu namanya ada gelanggang olahraga Ken Arok. Itu di Malang ada. Bangga betul, ya, dengan Ken Arok. Kita baca, silahkan sejarahnya dibaca lagi. Ken Arok itu hampir tidak, bukan hampir lagi, nggak ada positifnya sama sekali orang Ken Arok. Iya kan? Dari kecil dia itu peminum, pemabuk, ya, kemudian jadi perampok, gitu kan? Akhirnya membunuh Tunggul Ametung. Waktu membunuh itu disaksikan oleh Ken Dedes, istrinya Tunggul Ametung. Kemudian istrinya Tunggul Ametung dikawini Ken Arok. Itu baca itu. Jadi anak-anak kita di sekolah diajari sejarah Ken Arok, ya kan? Nggak ada budaya literasi. Kalau sekalian baca tokoh-tokoh yang ditampilkan di buku sejarah kita itu bukan budaya literasi. Sepertinya gangguan sinyal, Ustaz. Ya, bukan sejarah kegemilangan Nusantara itu adalah kali bumi Nusantara itu mengenal tradisi ilmiah. Sebentar, saya coba ada koneksi lain. Saya ini pakai Telkomsel, biasanya pakai IndiHome, IndiHome-nya juga gangguan. Ini udah pakai cadangan. Ya, saya udah hidupin, coba nyari. Ya, sambil inilah, ya, minta maaf nih. Jadi begitu misalnya. Nah, budaya literasi itu adalah budaya berawal dari cinta ilmu, ya. Nah, itulah yang harus ditanamkan sekarang, ya, dari anak-anak sejak kecil, ya. Jangan orientasinya itu mereka lulus pendidikan, cari ijazah, ya. Itu sayang sekali gitu, pendidikan kita seperti itu. Lulus SMA, ya, nanti masuk perguruan tinggi, ya, yang dipilih jurusan yang diduga kuat menghasilkan banyak uang. Tapi pertimbangannya bukan pertimbangan ilmu. Ya, anak-anak pinter kita, ya, yang saya jumpai di Singapura, ya, juara olimpiade itu banyak yang akhirnya memilih jurusan-jurusan itu bukan bagaimana dia menjadi ilmuwan, ya, apalagi adab, ya, jauh dari situ. Nah, jadi misalnya contoh begini, ya, anak-anak kita diajari, ya, dari zaman saya dulu tuh, bahwa negara maju itu ya adalah Amerika, Jepang, ya, negara maju itu negara income per kapitanya tinggi, sehingga ya pemerintah kita sekarang buat program kan, kita akan menjadi negara maju di target tahun 2045. Ya, target kita katanya nanti income per kapita penduduk Indonesia tahun 2045 itu 27 juta rupiah per orang, ya, per bulan. Nah itu, jadi per orang per bulan 27 juta rupiah. Jadi target kemajuannya begitu. Saya sering kalau di pondok-pondok pesantren saya tanya santri, ya, di sekolah Islam saya tanya anak-anak Muslim, ya, coba sebutkan, ya, contoh negara maju. Gitu. Maka mereka selalu akan merujuk, ya, kepada apa yang mereka terima di sekolah itu, karena teorinya memang seperti itu. Jadi nggak tergambar sedikit pun, ya, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, ya, walau anna
amanu wattaqau, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa pasti. Ya. Jadi negara maju itu negara tak ada di dunia ini, negara yang budaya literasi. Jadi negara Madinah itu negara terbaik. Jadi kalau kita mau bangun negara kita, modelnya itu harus kembali ke model Madinah. Ya, itu negara terbaik dalam tingkat literasi, ya, dalam soal kegotong royongan, ukhuwah, masyarakat itu mencintai, ya, saudaranya lebih dari dirinya. Ya, mereka rela berkorban untuk negaranya. Ya, mereka tolong menolong. Ya, mereka benci minuman keras. Mereka benci kemungkaran. Ya, itu di Madinah itu. Jadi Madinah itulah negara ideal. Ya, jadi kalau kita bicara literasi, nah disitulah ya contoh ya generasi terbaik, generasi sahabat Rasulullah SAW. Dan dari generasi sahabat ini nanti lahir, Rasulullah kan hadisnya begitu, tsumalladzina yalunahum, tsumalladzina yalunahum. Nah, generasi sahabat itu yang mendidik adalah guru terbaik. Rasulullah SAW itu yang mendidik adalah Allah SWT. Beliau menjadi guru terbaik, ya, melahirkan generasi terbaik. Generasi tabi'in itu dididik langsung oleh sahabat Nabi, kan gitu. Maka dia menjadi generasi terbaik kedua. Setelah itu muncul generasi tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in dididik oleh para tabi'in, kan gitu. Ya, makanya nanti lahir generasi-generasi. Nah, di masa 3 generasi yang disebut dengan salafus soleh inilah, ya, kodifikasi keilmuan Islam, ulumuddin itu sudah selesai. Ya, disitulah sudah terformulasikan, ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ya, ilmu usul fiqh, ya, ilmu hadis di 3 generasi awal ini. Dan itu ciri mereka luar biasa, ya. Generasi yang begitu tinggi budaya literasinya. Dan nanti ulama-ulama kita seperti itu. Ya, terakhir misalnya di Nusantara ini saya ingin mencontohkan bagaimana budaya, saya alhamdulillah masih mengalami, ya. Zaman saya kecil, ya, di kampung saya di namanya Desa Kuncen, Kabupaten Bojonegoro itu, saya masih mengalami masyarakat itu punya budaya literasi yang tinggi. Lagi, Bun. Sinyalnya. Saya itu kalau pagi siang itu ibu saya nggak mau kalau saya gitu, ya. Semua nulisnya dalam bahasa Arab. Ya, kakek saya itu seorang kiai kampung, lulusan pesantren, jadi pekerjaannya pedagang pasar. Ini saya contoh generasi waktu itu, ya, generasi kakek saya itu literasinya tinggi. Kakek saya itu kalau pagi pergi ke pasar, ya, pulang siang, ya, itu sore udah persiapan ngajar. Malam itu kerjaannya setiap hari ngajar ngaji Al-Quran. Sampai meninggalnya umur 90 tahun lebih itu yang dilakukan. Saya punya paman begitu juga. Ya, kakaknya ibu saya itu dari pesantren, pendidikannya mungkin nggak sampai SMA, ya. Tapi budaya literasinya tinggi sekali. Beliau tuh habis subuh udah pergi ke pasar jualan kain, sore pulang, sore itu mutolaah kitab, habis maghrib itu sudah ngajar. Sampai meninggal itu yang dikerjakan. Nggak ada bayaran sama sekali. Ya, mereka jadi yang ngaji itu 2 orang, 3 orang, 4 orang tetap dilayani. Ya. Saya itu madrasah diniyah 6 tahun. Guru saya itu Haji Bisri, itu saya masih ingat dari tahun 71 sampai 77. Itu Masya Allah, Pak, luar biasa. Ya. Dia ngajar itu dari pagi sampai sore tanpa dibayar. Jadi madrasah itu dia ngajar pagi itu madrasah ibtidaiyah, sore itu madrasah diniyah. Ngajar sendirian. Ya, berapa kelas tuh dia ngajar sendirian. Dan itu saya mengalami langsung, ya, budaya literasi. Saya ada satu lagi, paman saya itu seorang sopir. Dulu nyopir di Jakarta, lulusan pesantren juga. Tapi saya kaget, waktu dia pulang dari Jakarta, pulang ke kampung, yang dia bawa itu buku 1 lemari. Buku 1 lemari. Padahal dia di kampung pun kemudian kerjaannya nyopir. Ya, tapi dia waktu di Jakarta itu ngaji dengan Buya Hamka. Ya, karena dia kemudian menjadi sopir pribadi seorang yang dekat dengan kepala SMA 6 waktu itu. Nah, dan saya menyaksikan orang-orang yang dulu, ya, orang-orang sederhana, Pak, pedagang pasar, sopir gitu, ya. Tapi budaya literasinya tinggi.
Itu bacaannya buku-buku yang penting, diskusi. Mengikuti seperti itu. Makanya waktu saya punya anak saya 1-2 dulu di Gontor. Pesantren mau ngapain? Ya. Biasanya anak pesantren jawabnya gini, Pak. Saya mau kuliah. Nah, itu saya kritik itu sampai saya jadikan satu artikel. Saya bilang salah kamu. Masa kamu lulus pesantren kok mau kuliah? Lulus pesantren itu jihad. Karena pesannya Kiai Haji Imam Zarkasi, ya, pendiri pesantren Gontor, itu di biografinya. Kiai Haji Imam Zarkasi itu nanya sama santri Gontor yang sudah lulus, kamu sudah ngajar? Belum Pak Kiai. Kiai Imam Zarkasi marah, dibilang mati kamu katanya. Ya, jadi ada videonya Kiai Imam Zarkasi dalam bentuk suara pendek itu di YouTube ada. Itu beliau bilang bahwa saya mau mendidik kalian menjadi orang-orang besar. Dan orang-orang besar bagi saya itu bukan jadi pejabat, bukan jadi pengusaha, bukan jadi apa. Tapi kamu pergi ke pelosok-pelosok itu, mengajarkan ilmu di sana. Ilmu kamu manfaat. Itu budaya literasi. Jadi ilmu yang bermanfaat, itu penting sekali. Nah sekarang ini saya jumpai banyak sekali orang belajar agama gitu ya, yang bertahun-tahun, dan puluhan tahun, tapi nggak mau mengajarkan ilmunya. Tidak semangat ya untuk mengajarkan ilmunya. Dulu nggak mau. Saya menjumpai kakek saya itu takut kalau nggak ngajar, takut kiainya nggak ridho. Gitu. Jadi saya dulu SMA saya negeri, maka saya masuk IPB. Tapi saya tinggal di pesantren tradisional. Saya di pesantren itu ya ngaji Sulamut Taufik, ya Safinatun. Oh itu waktu saya SMP. Jadi saya SMP negeri di kampung itu ngaji saya udah kitab Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah itu saya udah tamat tuh SMP. Ya, kemudian saya di SMA, saya masuk pondok, saya SMA saya negeri IPA gitu ya. Saya masuk pondok tradisional gitu, saya ngaji tuh kitab ya, Takrib, Fathul Mu'in, Ajurumiyah, ya Umriti, Alfiyah sebagian ya dan sebagainya. Dan waktu itu kami di pondok itu semangat sekali menghafal itu gitu. Dan nggak ada terpikir dulu minta ijazah. Ya saya minta saya SMA itu mungkin khatam kitab Ta'limul Muta'alim itu 2 kali. Gitu ya. Di pesantren saya pun begitu di sini tuh. Apa namanya itu Adabul Insan ya, harus menamatkan beberapa kitab ya, Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Hidayatus Salim. Itu SMP itu anak-anak harus sudah selesai kitab itu. Terutama Adabul Alim al Muta'alim. Ya adab adab guru dan murid. Kalau kami di Pondok Pesantren At-Taqwa ini anak SMP kami kirim ke Jawa Timur 1 bulan. Khusus terutama mengkhatamkan kitabnya Ki Hasyim Asy'ari. Ya, jadi meskipun saya orang Muhammadiyah, gitu, saya sekarang ketua Dewan Dakwah, tapi kitab Ki Hasyim Asy'ari itu bagus banget, kitab adab guru dan murid itu. Ya, itu harus diajarkan. Anak-anak kita ini punya tradisi ilmu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, nah begitu nih. Jadi tradisi ilmu itu harus ditanamkan dari kecil, ya, dari orang tua itu. Ya, makanya kalau ada orang tua datang ke pondok saya bilang, Bapak Ibu yang datang ke sini nggak normal. Kalau normal nggak ke sini. Ya, kenapa nggak? Kalau Bapak Ibu pengen anaknya masuk UI, tujuan utamanya itu. Ada yang datang ke sini, Ustadz, anak saya pengen masuk ke dokteran, bisa nggak mondok? Kalau Bapak Ibu pengen anaknya jadi dokter, ya bukan di sini tempatnya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu anaknya pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang baik, nah di sini insya Allah. Nanti soal nanti jadi dokter, jadi ini nanti. Saya bilang, kalau anaknya pinter, didiklah jadi ulama. Didiklah jadi ilmuwan. Ya, ilmu apa yang harus dipelajari? Ilmu yang bermanfaat bagi umat. Ya, soal saya sering tanamkan tuh pada anak-anak di sini juga, para santri itu. Ya, jangan sampai ya belajar untuk cari pangkat, ya, cari dunia. Kalau ada sekali nanti datang ke pondok saya itu di depan ada pelang besar, spanduk besar ukuran
tingginya 1 meter, lebarnya mungkin hampir 4 meter. Itu saya kutip dari Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Ya, in kunta taqsidu bi talabil ilmi lil munafasat wal mubahat wa taqaddum alal aqran wastimala wujuhin nas wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hatmi dinika wa ihlaki nafsika. Ya, jika kamu mencari ilmu untuk hebat-hebatan, untuk unggulan, supaya kamu dikatakan, maka kamu sudah menghadiri nikah. Ini penting sekali. Jadi kita nggak akan bisa ya membangun literasi kalau niat mencari ilmu udah nggak benar. Ya, kalau niat mencari ilmu sudah untuk dunia. Ya, itu bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang seperti itu nggak akan mencium baunya surga. Ya, dan ini berat ini terus terang berat karena tradisi dalam pendidikan kita sekarang ini adalah tradisi materialisme. Yang paling saya sorot di Undang-Undang Omnibus Law ini bukan soal tenaga kerja. Yang paling saya sorot justru meletakkan pendidikan itu gitu ya, masih ya diletakkan bukan hanya di Omnibus Law, di banyak kriteria pendidikan kita sekarang adalah materi. Kampus itu dikatakan unggul ya dari 4 indikator input ya, kemudian proses, output, outcome, itu semua kriterianya manajerial, nggak ada kaitannya dengan iman, takwa, akhlak mulia. Ya, tahun 2017 saya pernah diundang di lembaga pengkajian MPR tentang sistem pendidikan nasional, waktu ada roundtable discussion, dan saya sampaikan kenapa kita meninggalkan ya pasal 31 ayat 3 UUD 45 yang bunyinya jelas ya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu tegas bunyi pasal itu. Jadi tidak ada istilah karakter dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ya, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Yang ada istilah resminya itu iman, takwa, akhlak mulia. Ya, saya sudah usul tuh lewat teman-teman dekatnya Pak Anies Baswedan. Ya, mohonlah ya, tolong ya ingatkan gubernur ya kan, karena dulu saya ikut memperjuangkan juga. Ya. Mohonlah keluarkan Pergub sesuai dengan UUD 45 ini. Jangan sampai ada anak muslim lulus SD di Jakarta itu nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, itu nggak benar, dosa itu. Ya, nah ini juga untuk wali kota kita nih lewat IKADIN. Ya, mohon diingatkan tuh, wali kota harus segera mengeluarkan surat SK ya, yang mewajibkan anak-anak muslim lulus di Depok, lulus SD itu. Karena Rasulullah perintahkan umur 10 tahun sudah harus sholat. Berarti umur 10 tahun itu sholatnya sudah harus benar. Toharohnya harus benar. Wudhunya harus benar. Ngajinya harus benar. Ya, wajib itu. Ya, itu kalau enggak, wah kasihan nih Pak Wali Kota. Di akhirat ditanya. Ya, karena mumpung punya kekuasaan ya harus gunakan itu. Ya, itu sesuai dengan konstitusi. Ya, jadi sebab saya menjumpai banyak yang anak-anak kita ya, bahkan ada di SD Islam juga, lulus SD itu ngaji belum lancar, sholat belum benar gitu. Ya jangankan SD, udah lulus SMA, ya perguruan tinggi masih banyak yang sholatnya nggak benar. Itu dosa orang tua, dosa guru, dan dosa pemerintah. Ya, itu wajib itu gimana itu melanggar konstitusi kalau undang-undang dasar kita. Jelas konstitusi mengatakan jadi kalau kita belajar ya dari sejarah para ulama kita ya, bagaimana misalnya saya itu begini Pak, ada pengalaman saya dari kecil itu kan ngaji kitab Arapegon itu dari SD itu, di Madrasah Diniyah. Saya itu baru merasakan manfaatnya ketika saya ambil S3. Saya ngambil di ISTEC, ya, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Saya mengambil mata kuliah tingkat doktor itu, mata kuliahnya Reading in Malay Metaphysical Literature.
Jadi membaca kitab metafisika Melayu. Nah, profesornya itu orang Malaysia, dia mengkaji beberapa kitab klasik Melayu. Ya, salah satunya adalah kitab karangan Syekh Nuruddin Araniri, Hujjatus Shodiq Lidaf Izzindik. Ya, juga ada kitab beliau Durul Faraid fi Bahthil Aqaid. Itu kitab dalam Arab Melayu, dan di kelas itu ada yang dari Turki, mahasiswa dari Turki itu Masya Allah, saya merasa gini, ya Allah ya, alhamdulillah dari kecil saya diajari guru-guru saya dulu kitab Arab Melayu gitu. Maka pengalaman di situ sekarang di pesantren saya wajib anak-anak di sini santri dari SD harus bisa Arab Melayu. Dari SD itu sudah ngaji kitab Adabul Insan. Sebab kalau enggak, ribuan kitab para ulama kita itu ditulis dalam huruf Arab Melayu. Ya, saya berapa kali ngisi kuliah di UIN Riau, beberapa di Universitas Abdul Rabb di Pekanbaru, ya di sekolah-sekolah di Riau itu. Kalau sering saya guru-guru di Riau itu saya sampai saya tantang ini, saya kasih hadiah. Bapak Ibu yang hafal Gurindam 12-nya Raja Ali Haji, itu saya kasih hadiah umroh. Itu alhamdulillah nggak ada yang hafal. Kalau ada yang hafal gawat juga. Ya, itu. Saya bilang di pesantren saya di Depok sini, Gurindam 12 itu wajib dikhatamkan oleh anak SMP. Ya, kalau Bapak sekalian lihat indah sekali, Pak. Ya, pasal satunya misalnya, anak-anak ini yang kita ajari adab akhlakul karimah. Ya, barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudorot. Ya, itu pasal 1. Ya, saya hafal pasal 3. Pasal 3 itu indah sekali. Itu tentang 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Itu seperti dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali. Ya, jika terpelihara mata, maka sedikitlah cita-cita. Jika terpelihara kuping, khobar yang jahat tiadalah damping. Jika terpelihara lidah, maka akan dapat daripadanya faedah. Jika perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senonoh. Itu luar biasa. Jadi khazanah Nusantara kita, klasik ini, itu indah sekali. Itu ditulis dalam huruf Arab Melayu. Ya, jadi silakan dibaca itu. Saya bilang ke teman-teman di Riau, sayang sekali Anda yang punya sastrawan besar, ulama besar Raja Ali Haji ini, aneh kok kitab-kitabnya nggak diajarkan, malah diajarkan yang lain. Ya, ini terakhir cerita saya aja. Jadi saya beberapa tahun yang lalu diundang menjadi khotib Idul Fitri di Bukit Tinggi, di suatu masjid besar di Bukit Tinggi. Sampai sekarang masjid itu belum jadi. Karena kubahnya saja itu biayanya 1,8 miliar. Tapi yang saya tanya di sekitar Bukit Tinggi, Maninjau itu adalah, yang saya tanya, apakah di masjid ini ada kitab-kitabnya Buya Hamka? Apakah anak-anak di sini diajarkan pemikirannya Buya Hamka? Yang itu enggak. Jadi waktu saya khutbah, saya nangis. Saya katakan, bapak saya itu guru. Ya, di majalah Panji Masyarakat, majalah Hamka. Sehingga waktu Buya Hamka meninggal tahun 81, saya kelas 1 SMA, itu saya mau nangis. Karena sebelum itu saya baca tulisan terakhir Buya Hamka tentang fatwa Natal. Saya nggak pernah ketemu Buya Hamka, ya, seumur hidup. Tapi alhamdulillah, akhirnya saya sempat ke rumah beliau dan saya dekat dengan keluarga beliau. Dan sekarang alhamdulillah, salah satu cicit Buya Hamka mondok di tempat saya, di pesantren. Ya, jadi ini ulama-ulama kita tuh, kita Buya Hamka luar biasa, budaya literasinya. Nah inilah ya, saya pikir ya, kita sebagai dai semua ini, ya, itu harus menjadi teladan dalam tradisi
Terutama memang tadi yang disebutkan membaca dan menulis itu nggak boleh tinggal. Ya, saya dulu punya program catatan tahun 2003 sampai 2018 ya. Saya punya catatan akhir pekan di Radio Dakta. Terus setiap pekan sekali saya nulis satu artikel. Sejak 2019 bulan November saya mewajibkan diri saya menulis artikel setiap hari. Nah, jadi sekarang saya punya web adianhusaini.id. Setiap malam nih habis saya ceramah begini saya harus menulis artikel. Setiap hari saya harus menulis satu artikel. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 600 artikel terkumpul ya, setiap hari. Jadi itu harus tertantang budaya menulis. Karena dengan menulis itulah kita berpikir. Ya, kita merangkai ide-ide kita, memecahkan masalah umat ya. Nah, itu dengan budaya menulis. Demikian hadirin rahimakumullah ya, saya pikir itu saja. Saya mohon maaf hanya cerita saja, silahkan direnungkan karena tradisi literasi inilah memang yang menjadi asas ya kebangkitan suatu bangsa. Bangsa mana saja. Bangsa bisa Pak, bangsa itu kuat secara militer, tapi kalau nggak punya budaya literasi, dia nggak membangun peradaban baru. Misalnya contoh, Romawi pernah menaklukkan Yunani. Tapi budaya ilmunya Yunani lebih tinggi. Akhirnya bangsa Romawi bangga berbahasa Nah, itulah kemudian makanya Bible spell itu ya, itu Markus bahasa Yunani padahal Yesus tidak bicara dalam Maik. Ya, itu karena budaya itu budaya otot, preman dia. Pasukan salib pernah menaklukkan Yerusalem, menjajah Yerusalem selama 88 tahun ya, dari tahun 1099 sampai 1187. Nah, tapi pasukan salib selama hampir 1 abad nggak membangun peradaban baru. Beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pasukan Islam ya menaklukkan Yerusalem tahun 636 Masehi. Itu 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Umat Islam masuk ke kota Yerusalem langsung membangun peradaban tinggi. Ya, karena umat Islam punya budaya ilmu yang tinggi. Ya, bangsa Mongol sekalian pernah menaklukkan Baghdad. Ya, membumi hanguskan Baghdad, membantai ratusan ribu kaum muslimin. Ya, di Baghdad itu. Buku-buku dibuang ke sungai. Apa yang terjadi? Bangsa Mongol meskipun menang secara perang, tapi nggak membangun apa-apa. Gitu ya. Jadi bisa saja orang itu berkuasa, tapi dia nggak bangun apa-apa. Karena memang budaya ilmunya rendah, budaya literasinya rendah. Nah, kita jangan sampai begitu, karena Rasulullah SAW bukan begitu. Umat Islam itu masuk ke Nusantara, punya budaya literasi yang tinggi. Raden Patah itu sebelum mendirikan kerajaan Demak, ya, kan Mojopahit runtuh 1478. Ya, wali pertama yang datang dari Wali Songo itu yang datang ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, itu datang ke tanah Jawa 1399. Itu sekitar 80 tahun kemudian berdiri kerajaan pertama di tanah Jawa, kerajaan Islam pertama, kerajaan Demak. Nah, Raden Patah itu kan santrinya Sunan Ampel. Ya, beliau memang anak Raja Majapahit. Ya. Yang menarik Raden Patah itu mendirikan pesantren dulu di Demak. Ya, mendirikan lembaga pendidikan. Ya, jadi punya budaya ilmu yang tinggi. Nah, silahkan ya dikaji. Sebagai contoh gambaran yang kalau baca tulisan saya yang tentang Pak Natsir itu. Di zaman SMA, waktu Pak Natsir di Bandung ya, SMA Belanda itu. Kata Pak Natsir di riwayat hidupnya, beliau cerita. Saya kalau ujian, kata Pak Natsir, waktu SMA itu, satu mata pelajaran, itu saya diharuskan membaca minimal 36 buku. Itu anak SMA waktu itu, Pak. Satu mata pelajaran harus membaca 36 buku dalam beberapa bahasa. Nah itu. Jadi kalau dia sastra, dia harus membaca minimal 20 karya sastra internasional. Maka duluan lulusan SMA itu hebat. Ya. Dan alhamdulillah sekarang saya coba di pesantren ini itu bisa. Ya, saya ada beberapa contoh. Sekarang beberapa ini misalnya ada
santri saya ini umur 16 tahun. Ya, dia waktu 16 tahun, ini anak saya nomor 5. Nah, dia nulis buku ini, mewujudkan insan dan peradaban mulia. Nah, buku ini pernah dibedah di beberapa tempat, termasuk pernah di Malaysia juga, di Kuala Lumpur. Ini waktu 16 tahun. Nah, waktu 17 tahun, dia nulis ini, buku keduanya ini. Apa namanya, Reformasi Pemikiran Pendidikan Kita. Ini anak 17 tahun. Ya, jadi saya ada mahasiswa saya 18 tahun, sekarang di sini dari Medan, dia sudah nulis 4 buku. Ya, jadi memang ibunya dosen dan dia sudah lulus SMA, dia nggak ngambil ke kampus negeri, dia nggak tes. Ya, dia memang saya ketemu orang tuanya, saya bilang kalau belajar anak-anak pinter ini ya harus kita arahkan. Ya, yang budaya yang kita latih mereka menulis. Jadi saya sekarang anak santri saya langsung saya yang ngajar menulis. Cara menulis yang baik. Ya, demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada kekurangan dari khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah sangat bersyukur. Setidaknya memang aktivitas ceramah itu kan dimulai dari banyak membaca. Sangat terlihat sekali Ustaz Adrian wawasan sangat luas karena diantara sering membaca. Namun aktivitas menulis juga mungkin dimulai dari membaca. Jadi insya Allah keduanya sama-sama diawali dari membaca dan menarik tadi beliau setiap hari menargetkan menulis gitu ya. Menulis satu artikel. Nah, ini juga menjadi acuan juga nih buat para dai. Jadi yang biasa kita ceramah sebaiknya kita kumpulkan juga dalam literasi dan akhirnya menjadi kumpulan sebuah buku yang insya Allah bisa dinikmati oleh minimal buat anak kita. Gitu. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz, mohon izin sebelum tanya jawab, saya ingin membacakan pertanyaan yang di chat terlebih dahulu, baru nanti kita diskusi atau bertanya langsung oleh Ustadz Adrian. Setidaknya ada 4 penanya, mohon izin Ustadz, nanti langsung dibacakan sekaligus saja atau dijawab sekaligus. Yang pertama dari Ustadz Aris Hermawan, bagaimana cara kita menstrukturkan pengetahuan kita? Sekarang terkadang baca bukunya tidak selesai, sudah pindah ke buku lainnya. Ya, mohon tipsnya. Kemudian yang kedua, dari Ustaz Jahani Sihotang, indikator baiknya literasi suatu bangsa itu seperti apa? Bagaimana cara memperbaikinya atau membangkitkan budaya literasi kembali? Dan sekaligus di sesi tambahan pertanyaannya, kalau di Sumbar itu kan punya tokoh Buya Hamkah, kalau di Jawa Barat apakah ada? Siapakah itu? Ya? Dan yang ketiga, bisa didapat di mana Ustaz buku-buku Ustaz? Jadi banyak sekali yang ingin membaca, termasuk saya pribadi. Nanti mohon diberikan linknya atau kemana judul-judulnya seperti itu. Tabarok Ustaz Adrian, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, tadi kalau diingatkan ya kalau lupa. Siap. Yang pertama tadi jadi lupa lagi. Bagaimana cara menstrukturkan pengetahuan kita, Ustaz? Kadang baca nggak selesai, sudah pindah. Gitu. Makanya itu di dalam Islam itu, Pak, ada kata-kata mutiara ya. Menurut saya itu model pendidikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu, kemudian berilmulah, kata Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan makna ku anfusakum wa ahlikum naro itu adibuhum wa allimuhum. Ya, didiklah keluargamu menjadi orang beradab, kemudian jadilah orang berilmu. Ya. Nah, saya merumuskan dari berbagai, terutama dari pemikiran pendidikan Prof. Alatas dan Prof. Nakib Alatas yang disampaikan di Mekah tahun 77.
juga beberapa pakar yang lain ya, saya merumuskan pendidikan itu 3, ciri pendidikan Islam yang saya singkat menjadi TOP. TOP itu top, ya, T-nya itu tanamkan adab sebelum ilmu. Ya, adab ini sama dengan akhlakul karimah. Ya, karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikan adab itu sebagai al-akhdhu bimakarimil akhlak atau istimalul khuluqil jamil. Jadi kalau adab itu realisasinya, ya, akhlak itu sikap jiwanya. Jadi tanamkan dulu tuh akhlak, gitu, ya. Jadi sebetulnya inti pendidikan itu ya seperti disabdakan Rasulullah, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi pendidikan itu yang utama pertama menanamkan dulu tuh akhlaknya, adabnya itu. Yang kedua adalah utamakan, ya, itu utamakan ilmu yang fardu ain. Nah, ini strukturnya begitu. Jadi jangan salah, karena ilmu fardu ain ini ilmu yang wajib dimiliki setiap muslim. Nah, maka di sini perlu penjelasan, ya, mana yang fardu ain, mana. Maksudnya semua ilmu, ya, yang menjadi syarat kita menjalankan kewajiban kita itu menjadi ilmu fardu ain. Nah, itu jadi harus ini sebelum. Nah, yang ketiga baru pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, struktur ilmu itu dimulai dari situ, harus ada kategori, ya. Ada kategoria, ya. Jadi kalau orang tidak punya adab, nah, adab itu kemampuan adab terhadap ilmu. Ciri ilmu dalam Islam itu ada marotib. Jadi ilmu itu tidak sama kedudukannya. Jadi ada marotibul ilmi. Dia ada degree-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Makanya ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah, yang mubah. Nah, di situ kita kalau Terputus. di situ salah satu syarat alim harus ada bimbingan guru. Jadi dalam tingkatan-tingkatan ilmu. Kalau di pondok ini saya membagi kompetensi, ya, lulusan itu menjadi 3 pada setiap jenjang. Ya, 3. Jadi kompetensi pertama kompetensi dasar. Itu hal yang fardu ain. Ya, itu nggak boleh tidak sebodoh-bodohnya anak, ya, kalau lulus SMP itu dia sudah akil balik. Maka dia wajib mendapatkan ilmu-ilmu yang fardu ain di tingkat SMP itu. Sholatnya harus benar, akidahnya benar, akhlaknya benar, ngajinya benar. Ya, plus kemampuan dia untuk menangkal hal-hal yang bisa merusak imannya. Itu harus dibekali di tingkat SMP. Ya, di tingkat SMA dia sudah dewasa. Ya, dia sudah menjadi orang dewasa. SMA bukan anak-anak lagi. Karena Rasulullah memberikan batas dewasa itu 15 tahun, tahun Komariah. Rasulullah melarang para sahabat ikut perang sebelum umurnya 15 tahun. Nah, itu kemudian 15 tahun ditetapkan sebagai batas anak dan dewasa. Jadi kembali ke tadi struktur. Jadi itu pentingnya guru, ya. Nah, kalau saya mengajar di SMA sampai S3 ini, mata kuliah saya namanya Islamic Worldview, ya, pandangan hidup Islam. Itu kerangka dulu yang saya ajarkan. Yang misalnya Islam itu satu-satunya agama yang benar, apa buktinya? Itu dulu, itu harus dimatangkan dulu anak-anak sekarang ini, jangan sampai goyah. Al-Quran itu satu-satunya kitab wahyu yang otentik, buktinya apa? Ya, nah, itu harus kuat dulu, dasar-dasar Islam. Rasulullah SAW itu satu-satunya manusia yang seluruh ucapan, tindakan, dan diamnya beliau itu jadi contoh, jadi uswatun hasanah. Nah, itu harus ada penjelasannya. Ya, sebab itu nanti yang memandu kita dalam berpikir. Ya, nanti kalau kerangka dasar itu ya sudah, ya, kita kuasai, insya Allah nanti tinggal melanjutkan, ya, secara detail. Itu ya, jadi secara globalnya begitu. Jadi memang belajar itu ada tahapan-tahapannya. Ilmu pun ada tahapan-tahapan.
ya. Tidak langsung nanti tapi tidak bisa mengkategorisasi informasi yang mana yang dibelakangkan, mana yang dipentingkan. Hikmah dari Allah. Bisa memilih-milih dan memilah-milah ya tentang informasi yang diterima tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa, Pak Indra? Indikator baiknya literasi suatu bangsa itu seperti apa, Ustaz? Dan bagaimana cara Ya, membangkitkan sebetulnya budaya gampangnya, Pak, budaya literasi itu budaya baca. Dan budaya baca tentu terkait erat dengan budaya tulis. Ya. Jepang itu begitu. Lihat aja waktu restorasi Meiji itu. Bagaimana bangsa Jepang ini tinggi literasinya. Mereka senang. Ya, dengan ilmu itu senang. Ya, dengan baca itu senang. Nah, jadi ada saya pernah pengalaman ya mengisi kuliah agama ya, pembukaan di Solo dengan seorang profesor dari ITB. Sang profesor ITB ini cerita bahwa dia ke Korea, ketemu dengan seorang profesor di Korea. Ternyata profesor Korea ini mendoktrin mahasiswanya. Sederhana sekali yang didoktrin. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah, jadi orang Korea ini katanya membuat standar malas itu Jepang. Jadi kamu jangan malas kayak orang Jepang gitu aja. Kalau mau mengalahkan Jepang ya begitu. Ya, sekarang berani nggak kita buat standar begitu? Kamu jangan malas kayak orang Singapura aja. Gitu. Ya gitu. Jadi nah itu standar dan itu diajarkan Rasulullah kan doanya diajarkan. Ya kata Rasulullah kan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jauhkan kami dari sikap lemah dan malas. Bangsa lain yang memetik. Gitu. Lihat di YouTube tuh ada video tentang Finlandia. Kenapa Finlandia dikatakan negara yang pendidikannya terbaik sekarang? Ternyata apa yang diajarkan di Finlandia? Kejujuran. Finlandia itu sekarang memetik hasil. Itu karena yang ditanamkan berpuluh-puluh tahun itu adalah sikap jujur. Jujur. Ya, problem kita sekarang bukan problem orang nggak pinter. Gitu. Banyak di negara kita orang pinter. Banyak yang tahu Omnibus Law itu tahu. Ustaz, terputus halo. Tapi masalahnya jujur nggak kan gitu mempromosikan ini. Itu persoalan kita, ya kan? Ya. Cirinya bangsa itu cinta ilmu. Dia senang. Jadi gini aja nggak usah bangsa. Kita dalam organisasi kita aja gitu ya. Itu kalau saya bilang ke guru-guru kan. Makanya sering saya bilang kalau ke ceramah-ceramah di depan guru saya bilang guru itu bukan tukang ngajar bayaran. Gitu loh. Ini kan saya pernah protes kepada staf khusus Mendikbud yang membuat peraturan tentang guru itu begitu rigid ya sehingga seolah-olah guru ini kayak nggak dipercaya sama pemerintah, gitu loh, ya kan? Dapat bantuan sekian, harus itu, masya Allah bilang itu. Itu intinya cuma kalau ngajar harus ada laporannya 14 kali pertemuan. Saya kan dosen juga, saya kadang-kadang terhina juga. Saya bilang kenapa saya diatur harus ngajar 14 kali? Loh yang paling tahu mahasiswa saya kan saya bukan pemerintah. Kalau mahasiswa saya pinter, ya cukup saya ketemu 2 kali dia sudah paham. Kenapa harus 14 kali? Kalau saya suruh baca nih bahan-bahannya begini. Kamu selesai ketemu saya, kamu sudah kuasai untuk apa? Kita ini ribet birokrasinya. Itu intinya dasarnya karena nggak percaya. Nah, kalau kita sudah nggak percaya, pemerintah nggak percaya guru nggak percaya murid, kan? Murid nggak percaya guru. Udah jadi apa negara kita ini gitu? Ya kan? Nah, budaya literasi itu ya harusnya budaya ya orang itu senang, dasarnya itu ilmu. Jadi berargumen itu dengan ilmu, bukan dengan isu. Bukan karena benci, enggak boleh. Nah itu jadi dasar tolok ukur kita itu ilmu. Itu ciri bangsa yang punya literasi tinggi, ya. Dan celakanya dalam tanda kutip lah gitu ya. Bangsa yang termasuk paling tinggi di dunia, literasi itu sekarang Yahudi. Jumlah apa ya? Dulu masih belum internet ya. Tesis saya itu meneliti tentang politik luar negeri Israel. Jumlah koran di Israel, oplahnya itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Israel. Jadi kalau penduduk Israel itu 6 juta, ya,
pelahkoran di Israel itu lebih dari 6 juta. Itu seperti itu tuh, ya, naik kereta gitu. Itu rata-rata orang di kereta itu senang budaya. Nah itu ciri budaya literasi. Jadi kalau yang baru, ini ada informasi apa yang baru. Tapi kalau guru ketemu guru yang ditanya literasi udah apa, sertifikasi udah turun belum? Ah itu saya bilang ini gawat. Jadi yang diomongin nanti duit aja gitu. Nah itu baru runtuh itu ciri-cirinya. Ya, nah itu dai juga begitu diomongin ini amplop aja gitu. Ah itu sudah tanda-tanda itu saya bilang. Itu harus ilmu. Gitu. Jadi itu kalau ketemu dai itu ceritanya ada apa lagi? Ada memecahkan masalah umat, berpikir terus menerus, ya, buat riset. Harus ada itu. IKD ini harus punya anggaran ya untuk literasi dai. Ya, contoh literasi ini, kasih kesempatan para dai itu buat riset. Ya, kasih waktu mereka untuk bebas ngisi ceramah selama 3 bulan. Ya, supaya dia mulazamah, nanti buat riset, ya kita arahkan, kita bimbing, kemudian dia nulis. Ya, kalau nggak ada gimana? Ya, saya dulu waktu 2005-2010 ya, waktu saya ketua Dewan Dakwah waktu itu saya ajukan ke Basnas anggaran 26 miliar. Ya, untuk mendidik saya mau mencetak 200 doktor dan 400 master. Ya, itu alhamdulillah disetujui. Nah, salah satu biaya yang saya ajukan biaya riset. Nah, jadi tradisi meneliti di kalangan dai-dai kita harus digalakkan dan harus dibiayai. Siapa nanti dai? Dia kalau nggak ceramah gimana? Nggak ngajar, siapa yang biayai keluarganya? Nah, itu IKD itu. Saya banyak minta di masjid-masjid ya, masjid-masjid kaya di Jakarta di sekitarnya itu, tolonglah Anda sisihkan ya sebagian anggaran itu untuk literasi ya, buat riset ya, buat penelitian. Jadi kalau kita ceramah terus, ngomong terus, ya habis lama-lama ilmunya, harus ada peningkatan gitu, kualitas dai itu. Nah, itu harus ada perhatian. Ya, insya Allah lah para dai itu IKD nanti kasih contoh ya, dai-dai IKD kasihlah sebulan juta lah. Jadi 3 ya. Mau nggak Pak gitu? Nggak sama terus gitu ya. Nanti nggak buat penelitian. Pernah di tengah kesibukan saya berhenti ya. Saya cari dana sendiri. Kemudian alhamdulillah Biro Tata Negara Malaysia ngasih saya dana untuk saya buat riset selama 3 bulan di Malaysia itu. Saya 3 bulan aja nongkrong di Kuala Lumpur. Itu saya sempat baca buku banyak sekali. Kemudian setelah itu saya nulis satu makalah, saya presentasikan di Universitas Teknologi Malaysia. Setelah itu saya tulis satu buku. Ya, judulnya Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab. Itu beda sekali. Jadi setelah saya meneliti 3 bulan itu, ya, saya banyak diskusi dengan para profesor. Karena kalau sibuk nggak sempet tiap hari kita ceramah, tiap hari kita berbagai aktivitas. Ya itu budaya literasi seperti itu. Ya harus dibangun tuh, ya budaya literasi. Dan harus kita siapkan anggaran yang besar. Ya, ini boleh nanti ya kita dukung lagi Pak Wali Kota kalau dia punya anggaran untuk literasi dai ya. Ya begitu. Baik, Ustaz. Harus ada itu ya. Terima kasih. Baik, tadi Ustaz banyak kalau yang tadi di Sumber ada Buya Hamka, kalau di Jawa Barat tuh siapa ya kira-kira Ustaz yang tokoh? Kemudian yang kalau buku-buku Ustaz ini bisa dicari di mana? Nanti Japri aja deh ya, handphone saya nanti buku itu. Loh di Jawa Barat banyak ulama. Saya sempat waktu di IPB ya, saya mengaji kepada Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Itu luar biasa. Saya dulu mengaji kitab Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun pada beliau ya di Jawa Barat ini. Saya udah ngaji pada Ustadz Didin Hamiduddin itu dari tahun 84. Sampai sekarang saya masih bantu beliau di Pasca Sarjana. Jadi beliau dekan pasca, saya ketua program doktor
Di Jawa Barat, di Bogor saja itu. Dulu ada Kiai itu Bagus Hasan Basri. Itu luar biasa penguasaan kitabnya. Saya sering sekali dulu ke rumah beliau di Gunung Batu itu. Kiai Haji Soleh Iskandar itu luar biasa, Pak. Contoh lagi Kiai Sanusi, itu anggota BPUPK di Sukabumi. Itu ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor tentang Sanusi, ya. Kiai PK dulu tahun 45, seluruh anaknya, nah itu unik tuh. Jadi jarang itu ulama ya, itu banyak ya kalau ada sekalian belum Ahasan di Bandung. Itu tinggi sekali budaya literasi. Yang murid Ahasan saja Ustadz Abdurrahman ya, yang mimpin Persis puluhan tahun tuh ya. Itu luar biasa. Saya ada mahasiswa nulis disertasi doktor konsep pendidikan ulamanya Ustadz Abdurrahman. Contoh yang sekarang ya, menurut saya ya, seorang ulama yang nggak punya gelar, itu punya budaya ilmu yang tinggi, buku-bukunya banyak puluhan. Beliau nulis kitab Nahwu, Shoroh, Fikih, dan sebagainya. Itu Ketua Umum Persis yang sekarang, Kiai Haji Aceng Zakaria. Ya di Garut, di Rancabango. Ya, saya beberapa kali ke pesantren beliau di Rancabango. Itu tinggi budaya literasinya. Luar biasa, beliau nggak punya pendidikan formal, ya S1 aja nggak tamat, tapi bukunya Masya Allah. Jadi banyak, itu yang saya tahu ya, beberapa saja. Jadi beberapa, masih banyak kita gali. Jadi, nah itulah sayangnya gitu ya, kitab-kitab para ulama kita ini jarang Pak yang diajarkan ke anak-anak kita. Ya, makasih.